Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mohon tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus akan menyertai kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi, serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Bapa. Kau masih mengizinkan kami Tuhan Yesus untuk melihat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih mengizinkan kami Tuhan Yesus untuk mengirim setiap kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami siap Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk menyentuh setiap hati-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Kami ingin melihat Tuhan Yesus setiap kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh ku
kuasa darahmu, kau telah menebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
Inilah doa dan ucapan syukur kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Saudara, apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, spektakuler. Pada hari ini kita mau terima kuasa dari Tuhan, amin. Karena kita telah ditebus oleh darahnya. Yes. Kami terima kuasa Tuhan.
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Alex. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Bapak. Siap Tuhan mendengarkan setiap kebenaran firman. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami mendengarkan Tuhan, baik yang secara offline maupun yang online. Kiranya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi dapat kami tanamkan dalam setiap ulu hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan Tuhan. Urapi Tuhan kiranya hikmat marifat-Mu terus tambahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
beban dan masalah Tuhan, dan ada solusi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pujian dan penyembahan yang saat ini kami sudah naikkan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Roh Kudus menuntun kami dan bantu kami di tengah-tengah kami menjalankan firman. Sehingga firman ya Tuhan memberkati ya Tuhan, baik hamba-Mu ya Tuhan yang saat ini siap untuk menyampaikan kebenaran firman, maupun jemaat juga saat ini sudah siap menerima firman. Terima kasih Tuhan, berapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur hari ini kembali saya dipercayakan dan diberikan tanggung jawab oleh Pak Gembala maupun Ibu Gembala tempat ini. Dan saya sudah sekian kali juga tempat ini untuk diberikan kepercayaan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu memperkenalkan nama saya lagi, tetapi sudah cukup terkenal bagi jemaat tempat ini. Jadi mungkin separuh saya sudah tahu. Banyak yang baru. Mungkin tinggal di etnos mungkin atau bercerai supaya menjadi keluarga yang besar dalam gereja Keraton Pentakosta Jemaat Philadelphia. Bapak Ibu, hal yang sangat menarik di pagi hari ini karena situasi yang saat ini kita lihat yang masih boleh dikatakan pandemi COVID-19 masih berjalan dan masih ada pembatasan juga. Kami percaya sebagai orang percaya anak Tuhan, Tuhan memberikan jaminan buat kita. Masa depan kita tidak perlu kita ragu. Kalau kita pegang Tuhan, janji Tuhan itu sangat tepat. Amin. Saya terinspirasi dari sebuah kalimat yang keluar dari seorang artis yang cukup populer, namanya Asmiranda. Suaminya Jonas ya, Rival. Pada saat dia memberikan kesaksian dan buku itu saya baca, dia katakan karena dia tidak lahir dari rahim seorang wanita Kristen, tetapi dia katakan saya masuk Kristen itu bukan karena suami saya, bukan karena ganteng suami saya, bukan karena keberhasilan suami saya, tetapi Tuhan yang memanggil. Tuhan panggil dan Tuhan pilih dia untuk menjadi apa? Orang percaya. Karena dia dihujat berbagai mungkin desain dan lain sebagainya yang tidak suka dengan dia masuk Kristen, dan dia katakan itulah pilihan Tuhan bagi saya sebagai orang yang percaya. Katanya sangat sederhana tapi sangat menarik dan sangat bermakna. Dia katakan yang penting saya tidak menyimpang dari ke kiri maupun ke kanan. Wah, luar biasa. Orang baru kenal Tuhan tapi dia memakai satu kata Alkitab yang sangat menyentuh hati. Dia katakan kekristenen kita, kalau kita mau diberkati, kalau Tuhan mau kita pakai, kalau kita supaya kita naik bukan turun, satu hal, jangan kita menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kalau kita berjalan pimpinan Tuhan, ya, karena dia katakan secara finansial mungkin orang meragukan dalam ekonomi saya nanti setelah saya tinggal keartisan saya, atau karena saya mengikut Kristus, jadi saya mungkin job saya akan berkurang. Tapi dia katakan Tuhan sudah memberikan jaminan bagi dia, Amen. Bagi kehidupannya, bagi keluarganya, karena Tuhan tahu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan mengangkat tema hari ini karena saya lihat banyak muda-muda, banyak pengusaha-pengusaha muda di tempat ini. Jadi karena saya juga sebagai seorang pelayan Tuhan punya profesi juga dalam bidang usaha, jadi saya pikir tepat juga ya saya membagikan. Bapak Ibu, saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya apa yang menjadi kebutuhan bagi jemaat Philadelphia di tempat ini. Tadinya saya pikir yang penting saya memberikan motivasi saja, setelah itu selesai. Tapi saya bertanya sama Tuhan, saya minta tuntunan Tuhan, karena Ibu Gembala waktu bulan kemarin sudah katakan Ito, karena dia masa dekat dengan saya, dia panggil Ito. Kebetulan saya kan sebagainya kan sudah menjadi bagian dari orang Batak. Kami bertetangga dengan Pak Marbun, tetangga kampung sebelah ini. Ada Pak Marbun ya? Tidak ada. Jadi di kampung ini kami kan bertetangga sama istri saya. Jadi kalau untuk Sumatera Utara, tak perlu diragukan, saya hampir 40% itu mengenal.
Baik Bapak Ibu, saya akan angkat tema ini. Ada 2 kekuatan sukses yang perlu kita kembangkan. Jadi tidak perlu panjang lebar, tidak perlu mungkin sampai 17, nanti membingungkan. 2 kekuatan sukses yang perlu kita kembangkan. Kita baca bersama-sama ya, dari firman Tuhan, dari Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3, kita baca bersama-sama, merupakan kebersamaan kita dalam satu kesatuan dalam kita bergereja pada saat ini. Puji Tuhan, sudah menemukan gampang ini, jangan cari Mansur, nanti berbahaya nanti. Cari Mazmur aja. Baik, saya hitung 2-3 ya, bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak lagi dalam apa saja dia berbuatnya berhasil. Ayat bagian B ini mengatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Inilah kerinduan Allah bagi kita. Amin. Bahkan juga janji Allah bagi kita sebagai anak Tuhan maupun sebagai orang yang percaya. Janji Tuhan, Dia merindukan sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan itu jaminannya pasti berhasil. Amin. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu, arti daripada kata berhasil bisa dikatakan sukses ataupun keberuntungan. Tetapi saya lebih condong pakai kata sukses tersebut karena saya katakan lebih familiar mungkin, lebih tepat. Kalau kata keberuntungan kayaknya kurang tepat. Tetapi Kamus Bahasa Indonesia yang besar itu mengatakan keberhasilan itu identik dengan kata sukses maupun keberhasilan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam kita perjalanan untuk mencapai suatu keberhasilan atau suatu sukses yang Allah rindukan tidak mudah. Kalau orang langsung dia sukses itu dipertanyakan. Tetapi namanya sukses itu identik atau dia akan jalan dengan kehidupan yang susah dulu. Kalau dia langsung kaya atau langsung dia berhasil, berarti dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Saya sebagai anak tentara, orang tua saya pangkatnya nggak tinggi, dan mertua saya juga seorang petani. Jadi kami memang merayap dari bapak. Saya katakan, saya ingat waktu saya masuk di sini tiba-tiba saya datang, ibu gembala di sini menyampaikan firman Tuhan, bagaimana orang tuanya sebagai petani. Dan karena saya anak tentara, bangunnya terbiasanya cepat. Jadi setiap hari saya harus mengundang, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan saya, dalam kerjaan maupun bisnis saya. Jadi saya tempatkan Tuhan yang utama. Amin. Jadi jangan tempatkan Tuhan nomor 2. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau berhasil itu, tempatkan Tuhan yang nomor 1. Yang nomor 2 ya itu. Jadi istri saya juga ini rajin juga orangnya. Makanya waktu kami pacaran pertama itu, saya pacaran, orang biasanya apel itu malam 6:30 atau jam 7. 1:30 itu saya datang ke tempat kontrakannya 6:30 pagi. Karena untuk melihat perempuan itu malas atau rajin itu, datang di pagi-pagi. Ya. Maksudnya saya memberikan dorongan untuk orang muda itu. Yes. Karena pada saat kita sudah serius untuk menikah, jangan salah pilih. Iya. Kalau cantik itu ada relatif ya. Ya. Tetapi kalau dia rajin, dia taat dan setia, itu yang utama itu. Cari wanita itu kalau sekarang cantik banyak. Tetapi kalau dia taat, setia, dia juga istilahnya mau hidup dalam susah maupun senang itu, stop dulu sekarang. Ya. Jadi cari wanita itu, dia mau hidup apa yang keinginannya Tuhan itu. Jangan sampai salah cari wanita itu. Sama seperti halnya anak-anak muda yang mungkin cari juga cowok juga ganteng pasti kan. Saya kan termasuk ganteng juga ya. Kan gak ada begini mas saya kalau lihat. Makanya istri saya juga senang. Jadi saya datang pagi-pagi 6:30 pagi, kaget kan orang. Saya lihat apakah dia sudah mandi atau tidak. Karena kecantikan perempuan itu kita bisa melihat warna aslinya. Tidak pakai disolek, bibir merah tidak ada, make up tidak ada, tetap tidak ada. Mungkin dia lagi pakai daster,
Saya datang setengah 7 pagi. Setengah 7 bukan setengah 7 malam ya. Setengah 7 pagi. Dia kaget. Saya tutup. Dia panggil saya itu kan bukan papi saya. Dia panggil sama saya itu abang. Kok abang udah datang sama saya pagi-pagi? Saya tadinya nggak tahu kalau dia itu orang Batak. Dia kan sering kan itu. Kalau mau ngebunuh istri sendiri, wajar-wajar. Tapi jangan istri orang lain gitu. Berbahaya nanti gitu. Jadi saya kasih konsep sedikit untuk anak muda yang cowok-cowok itu kalau nanti matang udah serius, lihat dia keberadaan dia kehidupan hari-hari. Karena kalau dia malas, aduh repot nanti hidup kita nanti itu. Dia bangun jam 10, terus dia mandi jam 11, masaknya jam 12, ampun jadinya. Kau cari juga suami juga yang rajin juga gitu. Kalau pintar itu pasti juga kau minta sama Tuhan, Tuhan kasih kepintaran. Tetapi kalau dia rajin, oh itu nomor yang utama. Saya mempunyai staf itu kan 7 orang kantor. Saya memperhatikan satu sama lain. Ada yang sudah agak tua dari saya, agak jauh gitu. Yang penting dia rajin. Ada yang datang dia jam 8 pas. Ada yang datang di sini jam 10. Nah, kalau saya ini kan berangkat itu kan nggak menentu. Biasanya paling cepat jam 10. Atau bisa juga jam 1 juga saya datang ke kantor. Satu seketika karena staf saya itu saya marah. Saya tuh berkeras waktu itu, walaupun umurnya sudah agak jauh dari saya. Dan dia tahu jam-jam yang saya datang itu. Dia tunggu jam 10 di garasi, berarti belum datang saya. Pasti dia katakan antara jam 12 atau jam 1 pasti muncul. Begitu saya datang, langsung dia jemput. Dia buka garasi. Dia katakan selamat pagi Pak. Wah, kalau kita mungkin marah orang, sebenarnya itu kalau dia sudah sambut begitu, luluh hati kita ya. Dia katakan Pak Alex, saya minta maaf kejadian kemarin. Karena dia juga rupanya sebagai anak Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, saya kembali ke tema tadi. 2 kekuatan sukses yang perlu kita kembangkan. Allah merindukan kita, apa yang kita kerjakan. Karena ini janji Allah itu. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Allah merancangkan kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Dan dia memberikan hari depan penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan gitu. Jadi pegang janji Tuhan. Dia memberikan hari depan kita dengan penuh harapan. Ya, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Yang artinya kita bisa sukses secara lahiriah maupun secara dunia, tapi kita harus sukses juga masuk surga. Ya, siapapun orangnya, kita bisa sukses secara lahiriah. Saya bisa buat apa-apa dalam dunia ini, saya bisa mungkin pegang ini, saya ada di tempat iman oleh Tuhan tempatkan. Tetapi bukan cuma itu. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus juga sukses masuk surga. Jadi ya, jangan sampai masuk surga nanti. Kita mungkin, ya puji Tuhan selain hari ini banyak datang beribadah ya. Jangan setelah kita sudah berhasil sukses itu, kita apa? Jalan-jalan ke puncak itu. Ya, bisa sih kita jalan-jalan. Tetapi kita lihat, saya itu lebih senang itu jalan-jalan di hari kerja. Karena tidak mengganggu dengan pelayanan itu. Jadi jaminan Tuhan selain kita sukses secara lahiriah, kita harus sukses secara surga juga. Jadi kita bawa keluarga kita apa supaya masuk surga. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Apapun yang kita dapatkan sementara ini sifatnya sementara, nggak ada kekal itu. Saya kan waktu saya sakit tahun lalu itu turun 4 kilo, tetapi perkembangan TPM masih berjalan naik 2 kilo. Pikir saya baju saya kan masih bisa masuk. Saya coba tadi malam, aduh pada sempit semuanya. Satu seketika saya beli baju itu istri saya. Pas saya baru beli, saya tidak bisa pakai karena kan barangnya naik. Karena pengaruh di rumah terus atau mungkin di kantor saya tidak kemana-mana, kurang gerak dan juga makan juga bertambah juga jadinya. Jadi agak gemuk gitu. Tapi masih ganteng sedikit ya. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita untuk kita menempuh supaya kita sukses dan berhasil, kita harus bayar harga. Bayar harga itu namanya butuh pengorbanan. Kita korban waktu, tenaga, bahkan juga biaya juga. Jadi harus berkorban, harus berjuang itu. Jadi mana mungkin orang itu berhasil atau dia sukses itu
langsung jadi sendirinya. Tetapi ada suatu pengorbanan yang dia harus lakukan. Dia harus korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan dana dia harus keluarkan. Jadi hal yang pertama itu. Yang kedua, kita harus mempunyai langkah yang harus kita tempuh. Langkah yang kita tempuh yaitu kita membuat perencanaan. Kira-kira dalam tahun ini saya mau buat apa? Tahun depan saya bagaimana? 5 tahun kalau saya tidak berhasil, saya harus evaluasi lagi ulang. Kenapa ya? Saya gagal terus itu. Jadi kita mengambil suatu evaluasi kembali. Jadi yang pertama ada harga yang harus kita bayar. Butuh pengorbanan, perjuangan untuk mencapai apa yang kita rindukan dan Allah rindukan juga itu. Yang kedua, kita harus juga mengambil langkah atau suatu perencanaan. Rencana saya apa? Saya jangan banyak pacaran, cukup satu. Karena umur saya sudah 30 ya. Jadi ketetapan itu. Jangan nanti pacaran sana sini umurnya sudah 40 nggak nikah jadinya, terlambat nanti. Ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu harus ada perencanaan. Dan yang ketiga harus berbuat. Jangan berdiam diri. Ambil langkah. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi selain kita bayar harga, pengorbanan, dan kita juga harus memilih langkah yang kita tempuh, kita harus apa? Bertindak. Jangan malas. Harus bertindak, berbuat. Saya sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, kira-kira apa kembali yang harus berbuat itu? Mungkin saya bisa berbuat mungkin dalam kontribusi atau dalam sound system. Jadi harus bertindak. Atau saya bertindak karena saya tidak punya uang, saya bawa dalam doa. Ya. Jadi ketiga hal ini yang sangat diperlukan, yang kita harus lakukan juga. Harus bertindak, jangan berdiam diri itu. Kalau engkau ingin sukses, walaupun suasana saat ini masih pandemi COVID-19, kita harus bertindak. Ya. Jadi ketiga hal ini kita harus apa? Melakukannya. Jadi itu merupakan tahapan yang pertama. Saya mempersingkat saja nanti itu, karena saya sudah kasih warning sama Ibu Gembala. Dia katakan kalau minggu kedua bisa lama, minggu ketiga itu jangan terlalu panjang karena nanti ada yang ganti ya, Pak John ya. Ada yang setelah kita ada. Dan kita percaya saja pergumulan jemaat Philadelphia di tempat ini Tuhan berkat. Siapa tahu ke depan tempat ini menjadi selama-lamanya untuk Philadelphia. Kita berikan tepuk tangan dong Tuhan ya. Jadi saya juga berdoa juga di rumah, Tuhan kasih juga nih Gembala Philadelphia. Kan beliau kan sering jual air juga, oksigen. Haleluya. Beliau kan bertindak kan, jadi dia jalan itu nggak mau malas itu. Nah kalau gembala malas itu repot nanti. Jangan kasih makan jemaat ya. Dan kalau gembala rajin kasih makan dia. Ya, kasih apa jadi kebutuhannya dia. Jadi itu Bapak Ibu. Pergumulan bagi jemaat di tempat ini merindukan suatu tempat kita percaya. Karena kan nanti kan bergantian ya itu ya. Tapi kita percaya. Siapa tahu ke depan yang punya tempat ini katakan, Pak John, Anda punya uang berapa sih? Kan harus bayar kan? Masa mau gratis kan itu? Karena kasih tempat ini kan itu. Kira-kira sekian 100 juta ya. Saya percaya banyak di sini yang punya usaha, rajin jemaatnya, punya semangat itu, Tuhan pasti mendukung. Baik, Bapak Ibu, ada 2 langkah sukses untuk kita menentukan kita bisa berhasil. Yang pertama, perkataan kita. Yang pertama ya, bisa dicatat, bisa didengar juga itu. Perkataan itu memiliki kuasa. Jadi apa yang kita katakan itu memiliki kuasa. Perihal dalam kita berbicara, yaitu timbul dari hati kita, baru pikiran kita. Jadi manusia itu identik dia itu dalam dia berbicara dari hatinya, dari hati baru dia timbul dalam pikirannya, baru dia sampaikan. Jadi dari hati dan pikiran dia sampaikan, dan apa yang dia cintai dan dia sukai itu dia akan sampaikan. Orang-orang dunia itu seringkali berbicara tentang apa? Sifatnya sementara, kehebatannya dia. Saya bisa sukses dalam bidang ini, saya bisa meraih ini, saya punya rumah,
sampai 17. Haji Bolot, kenal nggak Haji Bolot itu? Rumahnya 45, rumah kontrakan, dan rumah pribadinya itu ada 3, mobilnya ada 17. Dia katakan waktu diwawancara di TV itu saya lihat itu, Haji Bolot ini kan handphonenya biasa cadul gitu. Orang pakai Android itu sudah S17 atau berapa itu, dia yang modelnya handphonenya cadul itu. Dia katakan saya tidak mengenal WA itu, apalagi Instagram itu. Dia maunya kalau orang hubungi dia cukup telepon. Nah itu orang ini jangan dia berbicara tentang hal-hal lahiriah, tentang kebanggaannya dia, tentang anak sukses mungkin. Ada sekarang kuliah di Jerman, hanya bisa satu sukses juga ada di Amerika dan sebagainya. Dia tentang hanya berbicara tentang lahir dan hal tentang dunia yang sifatnya semuanya sementara. Tetapi anak Tuhan, orang Kristen, kita harus mau berbicara tentang apa? Kuasa Tuhan, tentang jalan keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, dan juga bagaimana Tuhan membuat kita sukses untuk kita menjalankan kehidupan kita supaya apa? Menuju ke surga yang kita nantikan. Jadi kita harus bedakan sebagai orang percaya dan sebagai orang dunia itu. Orang dunia berbicara sifatnya sementara tentang kebanggaannya dia, tentang keberhasilannya dia dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya, anak Tuhan di tempat ini, kita harus menyampaikan tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa dan lain sebagainya. Dan kita harus menyampaikan satu hal, jalan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya kepada Yesus Kristus. Ya, orang katakan banyak agama, banyak nabi, banyak rasul, tetapi keselamatan hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita harus sampaikannya tentang apa? Keberhasilan itu. Saya berhasil karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya atau gagah saya, tetapi karena Tuhan yang membuat semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu merupakan tentang gambaran yang saya sampaikan itu. Jadi Bapak Ibu, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu hanya 2 selalu identik yang kita akan sampaikan. Dia bisa menghibur kita dan juga melukai. Dia bisa membangun kita dan juga meruntuhkan. Dan kata-kata itu bisa membawa kita ke dalam keselamatan dan juga membinasakan. Jadi ada 2 hal yang sering mewarnai dalam setiap kita bertutur kata. Jadi saya katakan kita harus jaga. Jangan sampai kita asal bicara, kita keluar kata-kata menyakiti istri kita mungkin, atau suami kita, atau anak kita. Jadi kita kasih apa? Kata-kata yang bisa membangun, kata-kata yang bisa menghibur, kata-kata bisa apa? Membawa keselamatan bagi keluarga kita yang belum percaya atau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena kata-kata itu ada merupakan sebuah modal atau harga yang sangat tinggi. Ya, saya baca dalam Amsal 10 ayat 1 mengatakan, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Itu yang berarti kata-kata merupakan sesuatu yang sangat berharga dan modal yang sangat mahal. Jadi kita fungsikan kata-kata kita yang bisa membangun orang, yang memberikan semangat orang, memberikan motivasi. Jangan kita berkata-kata asal. Karena kalau kita salah berkata-kata bisa membawa orang itu mungkin ke jalan kebinasaan. Bapak Ibu, dalam Amsal tadi saya katakan 10 ayat 1 mengatakan, dan itu merupakan suatu berharga dan modal. Dalam Amsal 10 ayat 20 dia mengatakan, lidah orang benar seperti perak berian, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, dalam kita berbicara itu harus penuh dengan hikmat. Ya, jadi penuh dengan hikmat. Kita berbicara kepada keluarga kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan tuntunan kasih Tuhan, sopan santun juga. Saya percaya kalau kita mungkin berbicara dengan hal-hal yang positif, kita mungkin berbicara dengan penuh ramah, dengan penuh kasih Tuhan, pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan.
Karena perkataan yang kita keluarkan itu merupakan alat dalam tangan Tuhan yang memberkati kita dan menopang kita supaya apa? Kita bisa sukses. Dan yang kedua, tadi dari perkataan itu, karena perkataan memiliki kuasa dan perkataan itu lahir dari hati kita dan pikiran kita, yang apa yang kita cintai dan apa yang kita sukai itu. Saya pindah ke kebenaran kedua, yaitu persahabatan maupun pertemanan kita. Jadi yang pertama perkataan kita, yang kedua persahabatan. Bergaul dengan orang yang dikatakan dia sudah sukses itu, jangan kita salah menempatkan pergaulan kita. Jadi kalau kita merindukan sesuatu kita bisa berhasil dalam kehidupan kita, jangan kita salah bergaul, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita bergaul dengan orang bodoh, pasti kita bodoh. Kita bergaul dengan Pak Gembala, kalaupun saya tidak jadi gembala, anak kita mungkin yang bisa jadi gembala. Ya, kalau kita bergaul dengan orang pengusaha, suatu seketika kita juga akan masih juga jadi pengusaha. Atau anak kita juga. Ya, kita bergaul dengan pedagang, ya kemungkinan besar kita akan jadi pedagang juga. Jadi pergaulan itu sangat membutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempengaruhi itu. Anak-anak tempat ini kita bergaul dengan keluarga kita, sesuai dengan seiman. Kita bawa dia ke gereja. Kita bawa dia untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Jalan keselamatan itu dihadirkan dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai kita salah bergaul, ya, karena bergaul itu sangat menentukan dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Minggu ini, kalau bisa kita ajak anak kita, cucu kita, atau ponakan kita mencari Tuhan, utamakan Tuhan. Itu yang kedua. Karena salah bergaul tidak akan salah melangkah. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Jadi jelas ya. Jadi firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 20 ini pertegas. Jadi kalau kita bergaul dengan orang bijak, dan kita akan mendapatkan bijak juga itu. Lakukan ini, dan saya percaya kalau kita memiliki kedua ini, kedua kebutuhan sukses yang kita akan kita kembangkan, kita tidak perlu ragu itu. Berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya. Berkat Tuhan akan hadirkan. Jadi saya katakan, kita fungsikan, kita gunakan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan dalam kita menempuh atau kita meraih suatu hal apa tentang sukses tersebut. Pengorbanan kita harus bayar harga itu. Dan kedua, kita harus juga menempuh langkah yang kita tempuh. Kita buat satu konsep. Dan yang ketiga, kita harus juga apa? Bertindak. Jangan kita apa? Tidak bertindak. Ada peribahasa orang Jawa itu, jangan kita bromorene bis makan turun. Jadi mungkin habis dia makan dia tidur ya kuning ya. Yang sana kemari, makin hari makin tua tidak bisa berubah apa-apa. Jadi gunakan waktu ini kan sekarang kan waktunya sangat singkat. Di handphone saya masuk, saya lihat kemarin itu mengatakan sekarang kan dunia ini kan makin panas. Ada katakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi kita, Bapak Ibu, kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Amin. Untuk Tuhan. Jangan cari yang lain itu. Kau utamakan Tuhan. Saya percaya dengan dua kekuatan sukses yang perlu kita kembangkan ini, Tuhan akan menaruh atau dia akan memberikan kita berkat. Amin. Tuhan memberkati. Kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi suatu motivasi, menjadi kekuatan ya Tuhan, untuk kami berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dua kekuatan sukses yang perlu kita kembangkan, yaitu percakapan ya Tuhan, maupun pergaulan ya Tuhan. Biar Engkau taruhkan dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan ya Tuhan jawaban dan kepastian. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Gereja Gerakan Pentakosta, jemaat Philadelphia, gembala ya Tuhan, dia Tuhan diberkati
jemaat maupun majelis semuanya berkati. Biar semua itu untuk kemuliaan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba yang kami menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat marifat Tuhan terus diturunkan untuk Bapak Pendeta Alex dan keluarga. Pengumuman untuk minggu depan ibadah tetap diadakan di tempat ini jam 7.30 sampai 8.30. Dan untuk persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di depan. Dan minggu ini adalah minggu ketiga untuk rumah doa. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan amplop biru untuk perpuluhan misi dapat ditulis secara detailnya. Terus bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan iuran office dapat menghubungi Ibu Santi. Dan bagi Bapak Ibu saudari yang akan berikan komitmen gedung dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Indayanti. Bagi Bapak Ibu saudara yang mengikuti secara online, persembahan dapat ditransfer ke Bank BCA atas nama Windayanti dengan nomor 230-135-9642. Bukti transfer bisa dikirim ke WA dengan nomor 0813-8733-0000. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan bagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naik boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan terus ada atas setiap orang yang percaya. Saat ini Tuhan kami bawa doa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta John dan keluarganya. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan terus berfirman kepadanya Tuhan. Bukakan Tuhan setiap pengertian akan firman-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh menerima kebenaran yang daripada-Mu Tuhan melalui setiap pengajaran. Terima kasih Bapa, Engkau sertai dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan
Engkau boleh berkati usahanya, Engkau berkati setiap pelayanannya, bahkan Engkau sertai Tuhan kemanapun dia pergi. Engkau berkati juga Tuhan istrinya, bahkan segala pergumulannya yang kami tidak tahu, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan jawab setiap pergumulannya Tuhan. Yang kami tahu rencana-Mu adalah indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaannya untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan atas pemerintahan negara ini Tuhan, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh dibesarkan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mereka boleh berada atas kendali-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para staf kementerian, juga sampai ke pelosok-pelosok pemimpin daerah Tuhan. Engkau Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan Tuhan di dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan, setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, sehingga biarlah Tuhan boleh digenapkan Tuhan, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan negeri ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah bangsa ini boleh diberkati Tuhan. Bangsa ini boleh menerima kasih-Mu, menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sinode gereja gerakan Pentakosta Tuhan yang ada saat ini, yang mau mengadakan sidang raya untuk memilih ketua dan lainnya Tuhan. Kami percayakan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan untuk setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para pendeta Tuhan, para gembala Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, berikan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga alangkah kami Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara atas hidup kami, sehingga hidup kami terus ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan nanti pemimpin terpilih, biarlah Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan ada perubahan Tuhan, ada sukacita Tuhan atas setiap gereja-Mu Tuhan di negeri ini. Dan biarlah Tuhan firman yang telah diberitakan oleh hamba-Mu itu adalah firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mungkin sekarang ini ada yang merasakan sakit, kelemahan, bahkan ada yang kekurangan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit kami. Karena darah-Mu yang tercurah Tuhan, tubuh-Mu yang tercabik kami Tuhan, tidak menjadi sia-sia atas kehidupan kami. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang kekurangan, biarlah kami boleh bersyukur, karena kami tahu Engkau Tuhan memelihara kami, dan pada waktunya Tuhan kami menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau hidup kami tidak menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya Tuhan kami boleh tinggalkan tempat ini. Kami percayakan tempat ini ke tangan kuasa-Mu. Berkati yang punya tempat ini Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan setiap kami yang boleh mengikuti ibadah secara online di rumah. Engkau juga memberkati setiap kami Bapa, dan kami akan menerima berkat yang akan dimintakan oleh hamba-Mu. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah kita yang membawa karunia bagi nama Tuhan. Dan untuk itu kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara dan bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di sorga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.